Shalom, halo anak-anak pra-remaja, apa kabarnya? Tentunya biasanya kan sama Bang Oto sama Bang Theo ya. Tetapi mereka tidak bisa mengisi di renungan pra-remaja. Tentunya kalian saya harapkan saling kangen untuk bisa ketemu lagi di dalam ibadah pra-remaja. Tetapi Om akan isi dengan renungan, kiranya membuat kalian juga tetap bisa ibadah dan juga bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kebenaran firman ya. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus berkati supaya firman Tuhan renungan pada hari ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak pra-remaja dan juga kami semuanya boleh diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Om hari ini akan bicara mengenai bahwa kita, terutama anak-anak seperti kalian adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Jadi sementara waktu kalian melihat teman atau orang lain itu kok lebih jelek, lebih cakep atau lebih tidak pandai, tetapi ini pandai banget begitu ya. Nah, saya akan jelaskan melalui firman Tuhan, sesungguhnya kita itu sama, dikasih sebuah kemampuan yang sama. Firman Tuhan kita baca di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kemampuan manusia atau kemampuan otak manusia itu sebenarnya dahsyat banget sebenarnya. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan kemampuan otak dan daya pikir yang luar biasa. Luar biasanya apa? Om kasih tahu ya. Jadi data yang ada pada setiap manusia, ternyata di dalam otak manusia itu ada lebih dari 30 miliar. Saya ulang, lebih dari 30 miliar neuron atau syaraf di dalam otak kita ini yang di sini. Ya. Kemudian memiliki memori itu 30 sampai 70 triliun giga. Kalian punya handphone berapa giga? Ada 1, ada 2, ada 4, 6 ya. Sekarang banyak 6 giga. Nah, ini otak manusia itu memiliki memori 30 sampai 70 triliun giga. Bayangin, itu besar banget ya. Jadi jangan diremehkan loh manusia itu. Terus kemudian bisa mencetuskan aliran elektrik ya. Jadi dalam tubuh manusia itu kayak listrik sebenarnya. Kayak seperti kalau listrik kita lihat di komputer kan ada kabel-kabel gitu ya. Nah, kita bentuknya syaraf dan berbagai hal itu yang bisa saling berhubungan. Benar nggak? Waktu kalian otaknya bilang makan, nah, langsung itu ambil piring, ambil sendok, kemudian otaknya bilang suap. Nah, makanya langsung begini kan. Kemudian ambil handphone, langsung ambil, baca, langsung baca. Nah, itu cepat sekali jadi otak bilang apa, langsung tangan kaki kita tuh respect dengan baik. Yang paling cepat begini, ketika kita sedang diam nih ya, orang mau nyolok kita, itu langsung otak bilang merem, gitu ya. Jadi waktu mau dicolok, langsung merem gitu, langsung merem gitu. Nggak pakai lambat slow motion, mau dicolok, meremnya pelan, ketusuk. Jadi itu otak itu begitu cepat banget gitu ya. Nah, ketika misalnya ada cicak jatuh gitu ya, langsung itu refleks dulu, langsung teriak, langsung pergi gitu ya. Coba kalau teriak jatuh begini slow motion gitu ya, cicak, begitu slow motion, waduh cicak udah merambat kemana-mana, kecoa gitu ya, aduh itu udah mungkin, wah kita sudah kecoanya banyak gitu ya. Nah itu cepat banget, nah ketika ada rambut gatel gitu, langsung garuk begitu ya. Nah itu cepat sekali, itu namanya aliran-aliran elektrik ya disebutnya. Kemudian memiliki kemampuan 10.000 kali kemampuan komputer. Nah, sekarang kalian kan banyak dibantu sama komputer. Bentuknya komputer itu bisa laptop, bisa bentuknya tablet, bisa bentuknya handphone. Itu komputerisasi. Jadi kita rasa dibantu, padahal komputer siapa yang nyiptain? Bukan Tuhan kan? Bukan. Komputer itu diciptakan manusia. Nah, sedangkan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya otak kita itu lebih pintar daripada komputer. Seharusnya loh ya. Tetapi yang jadi adalah bahwa ya komputer itu sebagai alat untuk mempercepat. Karena memori kita yang lemot begitu ya. Jadi kalau komputer kan lebih cepat begitu. Tetapi sesungguhnya Tuhan ciptakan itu, kemampuan kita itu 10.000 kali kemampuan komputer. Kemudian 70 sampai 100 triliun pola pikir tak terhingga yang setara dengan 500 ensiklopedia. Ensiklopedia ada yang tahu nggak? Kalau digambarkan ensiklopedia itu seperti kamus. Nah, ada kamus bahasa Inggris, bahasa apa, kemudian ada kamus biologi, kamus fisika, ada kamus sejarah gitu ya. Tetapi ini ensiklopedia. Nah, itu ensiklopedia itu lebih luas lagi. Tetapi ini kita itu memiliki 70 sampai 100 triliun pola pikir yang tak terhingga, yang setara dengan 500 ensiklopedia. Jadi kita tuh harusnya pandai luar biasa. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan,
kita nggak boleh sombong. Karena apa? Karena semua kehebatan itu hanya karena Tuhan yang memberikan. Kalau ada yang lebih pandai bisa juara itu, ya semuanya datang dari Tuhan. Dan kemudian kalau misalnya nggak pernah juara atau masih lebih tidak pandai dengan yang lain, jangan terlalu rendah diri. Cuma bedanya begini saja, yang lebih pandai itu kan memang lebih rajin menggunakan otak, belajar dengan rajin, itu saja. Nah, yang tidak mendapatkan nilai baik ya tidak terlalu rajin, begitu saja sih. Cuma bedanya di situ saja. Nah, itu saya pikir Om yang kasih sharing kepada anak-anak pra-remaja. Semoga kalian tetap jaga kesehatan ya. Kalian masih dalam pertumbuhan. Dan juga pesan Om Sigit adalah tetap hargai, cintai orang-orang yang ada di atas kalian. Orang tua, opa, oma, atau apapun guru-guru sekolah minggu. Mari belajar sopan. Berkata, bertindak itu dijaga supaya kita benar-benar diketahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang memang baik dan sopan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Om mau berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak pra-remaja supaya di usia mereka yang sedang bertumbuh ini tetap mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan diberkati senantiasa. Di masa-masa mereka harus belajar di rumah dan mengerjakan ulangan di rumah, kiranya tetap keberhasilan ada pada mereka. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas anak remaja. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom.